Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal manajerial. Langsung saja soal pertama. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda adalah yang harus kita garis bawahi adalah ada kerumunan orang di pinggir jalan dan kemudian harus sesegera mungkin sampai di perusahaan. Kita akan analisis jawaban. Yang pertama B kita eliminasi karena mengabaikannya. Selanjutnya kita analisis pilihan yang D, yaitu menolongnya kemudian membawa ke rumah sakit. Yang E mengajar pelaku tabrak lari dan meminta untuk bertanggung jawab. Nah, ini seolah yang sangat baik. Namun di sini adalah kita harus segera mungkin sampai di perusahaan. Jadi ini tidak tepat. Kita eliminasi yang D dan E. Selanjutnya tinggal tersisa pilihan yang A dan C. Nah, di sini sama-sama tetap melanjutkan, namun di yang A itu yang digarisbawahi ada tepat waktu, yang C adalah yakin ada orang yang lain yang menolong. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang A, yang tepat waktu, karena di sini sudah ada kerumunan orang sehingga sudah ada yakin ada orang yang menolong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 2. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah soal nomor 2 berkaitan dengan orientasi kepada orang lain. Kita akan analisis jawaban. Yang pertama, kita akan eliminasi yang B karena di sini menanyakan di mana orang tuanya, artinya menunjukkan sikap yang tidak peduli. Pilihan yang D memberi uang lalu menyuruhnya pergi. Nah, di sini memberi uang, namun di sini masih ada kata menyuruhnya pergi. Nah, sehingga masih ada ketidakpedulian. Selanjutnya pilihan yang E di sini memberikan sisa makanan dan uang. Nah, di sini memang sesuai dengan permintaan seorang anak gelandangan, namun di sini masih ada yang kurang tepat, yaitu memberikannya sisa makanan dan ini tidak tepat. Tinggal tersisa opsi A dan C. Nah, di sini yang A membelikannya makanan, yang C adalah menanyakan apakah ia bersekolah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena di sini adalah karena kelaparan maka langsung membelikannya makanan. Sedangkan untuk opsi yang C menanyakan apakah ia bersekolah, ini tidak tepat karena dia seorang anak yang gelandangan. Jadi sudah jelas bahwa dia adalah anak yang tidak bersekolah. Soal nomor 3. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Soal nomor 3 topiknya adalah teknologi informasi. Kita analis jawaban. Nah, kita langsung eliminasi yang D karena tidak belajar teknologi informasi. Selanjutnya kita eliminasi yang E, belajar teknologi agar pekerjaan cepat selesai. Nah, di sini memang bagus, namun di sini tidak hanya pekerjaan saja yang cepat selesai, namun melihat hasilnya, bagaimana hasilnya baik atau tidak. Untuk pilihan A, B, C sama-sama belajar teknologi informasi, namun kita perhatikan perbedaannya. Untuk yang A ini dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. Nah, yang B ini dengan semangat untuk memperbaiki kinerja, dan yang C agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, karena dia dengan catatannya semangat, kemudian untuk memperbaiki kinerja. Soal nomor 4. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Soal nomor 4 topiknya tentang profesionalisme yang dihubungkan dengan teknologi informasi. Pada soal nomor 4, kasus ini menemukan sebuah kejanggalan sistem informasi sehingga masalahnya sangat urgent sehingga diperlukan segera solusi. Kita analis jawaban. Yang A menyelesaikan pekerjaan penting tersebut kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, ini kurang tepat. Untuk pilihan B sama dengan yang A, menyelesaikan pekerjaan penting dahulu kemudian melaporkan ke atasan. Nah, ini juga sama, kasusnya menunda-nunda pekerjaan sementara ini dibutuhkan solusi yang segera. Untuk Apalagi pilihan dengan yang posisi C, yang saat itu genting juga Anda seperti ini, menghentikan sistem kita itu, ini juga butuh sudah betul. arahan dari Namun karena di atasan sini atau posisinya adalah keputusan dari sebagai pekerja atasan. sehingga perlu Jadi yang lapor opsi kepada C atasan. itu Jadi kurang pilihan tepat yang ya. C masih kurang tepat. Lalu yang Untuk pilihan yang D, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu, ini juga masih kurang tepat karena kita belum ada wewenang. Untuk pilihan yang E, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat karena kita melaporkan terlebih dahulu karena memiliki atasan dan kitanya sebagai seorang yang pekerja.
Soal nomor 5, kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? Soal nomor 5, topiknya adalah tentang kepemimpinan. Kita analisis jawaban, kita eliminasi langsung yang E karena di sini ada kata menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah karena kita sebagai seorang pemimpin. Untuk pilihan D membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah, pilihan C memberi alternatif penyelesaian masalah, dan pilihan B memberi arahan kelompok. Ini masih sama, sudah bagus namun masih kurang koordinasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Di sini sudah ada koordinasi. Soal nomor 6, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus saya selesaikan. Soal nomor 6, topiknya adalah profesional kerja dan orientasi pada orang lain. Di sini kita dihadapkan pada pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan. Sementara teman sekantor mengalami musibah. Kita analis jawaban yang A, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Ini sudah betul. Pilihan B, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. Dan ini kurang tepat, bisa eliminasi karena tidak profesional menunda pekerjaan. Pilihan C, memprioritaskan teman saya karena kami bagian keluarga. Ini juga sangat salah karena sama dengan yang B, tidak profesional. Pilihan D, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. Ini juga kurang tepat karena kesannya tidak peduli dengan teman. Untuk pilihan yang E, bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Ini juga kurang tepat karena tidak dijelaskan waktu untuk perginya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang A, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali kerja. Soal nomor 7, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda akan lakukan? Soal nomor 8 adalah topiknya berkaitan dengan profesionalisme kerja. Kita analis jawaban yang A, kita eliminasi karena di sini menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, berarti kesannya adalah kurang peduli. Selanjutnya kita eliminasi yang M, mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Nah, ini juga sama dengan yang A, tidak peduli. Kita jangan terkecoh dengan pilihan yang D, meninggalkan pekerjaan untuk mengantarkan menunjukkan buku yang dimaksud. Sementara tugas perpustakaan 1 jam lagi harus selesai, jadi ini kurang tepat. Tinggal 2 pilihan antara B dan C. B memberitahukannya hanya letak rak dan posisi bukunya, yang C menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Nah, 2 ini yang paling tepat adalah memberitahukan hanya letak rak dan posisi buku saja. Karena dengan memberitahu letak rak dan posisi buku berarti kita yang membantu secara langsung, artinya kita lebih peduli terhadap orang itu. Soal nomor 8. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah? Soal nomor 8, topiknya adalah profesionalisme dan pelayanan. Di sini kasusnya sudah ada fasilitas untuk keluhan online. Namun sebagai resepsionis harus melayani dengan ramah. Kita akan analisis jawaban. Untuk pilihan yang A di sini menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan. Nah, di sini hanya menanyakan kesulitan. Yang B hanya menanyakan tentang masalahnya, dan yang E menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan. Nah, di sini berarti belum ada solusinya. Jadi A, B, dan E kita eliminasi terlebih dahulu. Kita tinggal menyisakan 2 pilihan yaitu C dan D. Nah, di sini sama-sama menerima keluhan dan sama-sama mengajarkan cara menyampaikan keluhan. Cuman perbedaannya untuk yang C setelah menerima keluhan sembari mengajarkan cara, sedangkan yang D menerima dan menanggapi keluhan, baru mengajarkan cara menyampaikan keluhan online. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Untuk yang D kurang tepat karena kalau menanggapi keluhan itu kurang tepat sebagai fungsi untuk seorang resepsionis. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.